selamat pagi. Kembali dengan Mira Diarsi di sini. Saya dengan pagi yang cerah bersama kawan-kawan dan sedang ada di rumah Ibu Saparina. Hari ini 22 Desember, Hari Pergerakan Perempuan Indonesia. Kita mau melaunching tadi nanti ya buku batik Saparinah, Identitas Kemandirian Perempuan, dan juga batiknya Saparinah juga. Lalu kita minta izin dulu ya sama Ibu. Ibu, boleh kita nanti di sini merayakan ini karena ini di rumah Ibu dan di meja yang luar biasa ini. Monggo Bu. Ya, saya sebetulnya di usia saya yang saya 96 tahun ya, dikelilingi oleh anak-anak muda seperti ini, saya merasa sangat ya tersanjung lah gitu bahwa anak-anak muda ya itu masih juga mempunyai minat terhadap kita-kita yang sudah lansia. Apalagi saya itu lansia yang kalau di dalam psikologi namanya oldest old. Ya betul. Ya jadi saya betul-betul berterima kasih kalian memilih rumah saya dan ketemu saya dan menghasilkan buku yang sudah saya nggak bisa ngomong hebatnya buku itu ya. Betul-betul saya hanya bisa berterima kasih ya kepada kalian yang biasanya tuh lansia itu kan itu hanya nama, hanya angka, hanya statistik ya, bukan sebagai orang. Nah, saya merasa saya diorangkan gitu oleh kalian. Oke. Padahal kita yang terima kasih banget ya, karena selalu Ibu membuka pintu untuk kami ngobrol apapun, terutama di meja ini nih yang paling bersejarah ya Bu. Di sini semua hal ditumpahkan, senang, gembira, sedih semuanya. Dan saya yakin semua pada pengen datang ke sini ya, tapi ini kita terbatas sekali, kita semua menjaga kesehatan. Jadi sapa lewat Zoom dulu semuanya, tapi saya harus kenalin siapa yang hadir di sini juga, orang-orang yang sudah terkenal dan merupakan sahabat-sahabat Ibu tadi. Mulai dari Heni Supolo di sini, apa kabar Mbak Heni? Sehat ya? Lalu ada Tati Krisnawati. Hai, selamat pagi. Ada Mbak Sheni Hartono, nggak kelihatan tuh. Dan the only one, Willy Kwan. Ya, Nana Kamala Sujatmoko. Lalu nanti partner saya nih bincang-bincang, Andi Yentriani yang sudah tidak perlu diperkenalkan saking ngetopnya, gitu ya. Sama tentu saja ibu kita bersama, Ibu Saparina Sadli. Yendi, yuk. Bu Sap, di ruangan Zoom sudah ada 68 orang yang bergabung, tapi sebenarnya mendaftar nih udah hampir 140-an. Ngomongnya jangan terlalu cepat. Oh, nggak boleh cepet ya? Baik. Nah, supaya lebih enak ngobrol-ngobrolnya, saya sama Mbak Mira mau pindah ke sebelah dulu. Silakan. Ibu. Iya. Dan kita lanjutkan. Kita sedang mendengarkan. Siap. Baik Ibu. Ya bersenang-senang ya Bu ya. Selamat Hari Perempuan. Tak perlu
Halo lagi kawan-kawan semua yang sudah ada di Zoom. Luar biasa setelah mendengar lagu tadi, kita sangat berpikir ya, semua ada yang pakai kebaya hari ini. Terima kasih dengan batiknya, luar biasa. Semangat ya kawan-kawan semua yang sudah nampak di Zoom. Kita bayangkan sebentar, 94 tahun yang lalu, 1928, pada 22 Desember ini, ibu-ibu se-Indonesia itu mengadakan kongresnya yang pertama. Karena itu hari ini adalah Hari Pergerakan Perempuan. Namun, selain itu, 96 tahun yang lalu, pada bulan Agustus, ibu kita bersama Ibu Saparina Sadli dilahirkan. Jadi tahun ini beliau sudah 96 tahun. Luar biasa. Ibu, salam kami semua. Semoga Ibu tetap sehat dan membimbing kita semua selamanya. Saya agak terharu nih Andi, karena memang lagu tadi begitu menyentuh. Lagu tadi hadiah ulang tahun dari Komnas Perempuan tahun lalu. Kemudian kami sendiri menyiapkan hadiah yang luar biasa. Seperti tadi dikatakan, ada buku batik Saparina, nih Andi perlihatkan identitas kemandirian perempuan, tapi juga ada batik motif Saparina. Tahun lalu ada hadiah waktu Ibu 80 tahun, kita membuat komik yang itu masih menceritakan jatuh bangun dan berdirinya Komnas Perempuan. Pada saat Ibu umur 90 tahun, kita menghadiahkan motif batik yang kita sebut nanti batik Saparina. Seperti apa batik Saparina, itu nanti kita akan lihat nih di seputar. Ini sudah ada batik Saparina yang sudah dicetak, sudah dibatik maksudnya ya. Lalu saya serahkan Andi untuk menjelaskannya. Monggo Andi, silahkan. Iya, ide untuk bikin batik Saparina ini sekitar 6 tahun yang lalu, waktu Ibu Saparina jelang 90 tahun. Nah, waktu kita lagi membayangkan apa ya kira-kira enaknya hadiahnya, dan sebenarnya yang pencetus idenya nih Mbak Nana ya, Kamala Chandra Kirana, yang kemudian hadir dengan pertanyaan gimana kalau kita bikin batik aja. Kebetulan sahabat kita Mas Willy Kwan kan sangat kita kenal ya, mumpuni dalam pengetahuan beliau soal batik. Willy Kwan yang ahli batik itu ya? Yang ahli batik itu, yang kita tahu bagaimana upayanya merevitalisasi batik di Lasem dan juga sekarang di Batang. Nah, tapi bagaimana sebetulnya perjalanan dari gagasan sampai jadi batiknya sendiri nih yang tadi ditunjukin oleh Mbak Mira yang ada di belakang kami 3 lembar dan ada 2 lembar lainnya ya. Yang pertama ini kita akan sama-sama lihat melalui video berikut ini. Untuk saya tuh a very pleasant surprise. Mengapa? Saya bukan orang yang memang ahli batik, bukan juga dikenal sebagai orang yang suka ngumpulin batik. Jadi saya tadinya berpikir kok ada ya orang-orang yang kemudian mengaitkan saya dengan batik. Itu yang sebetulnya harusnya kalian yang menyampaikan. Medan perjuangan untuk menciptakan kehidupan yang aman dan bermartabat bagi semua perempuan itu penuh dengan liku-liku dan jatuh bangun. Sangat seringlah kami merasa frustrasi, kesal, sedih, kecewa, dan kadang-kadang juga bahagia, merasa sangat senang dengan ada harapan baru. Dalam perjalanan panjang untuk menciptakan, membangun satu mimpi yang begitu besar, kami aktivis pejuang perempuan yang memperjuangkan kehidupan yang lebih baik ini membutuhkan tempat berteduh, membutuhkan tempat untuk curhat, merayakan bersama jika ada keberhasilan kecil ataupun besar. Dan tempat berteduh itu adalah rumah Ibu Sadli. Kami sangat sering datang ke sini, duduk di meja makan ini, dan menceritakan keluh kesah, baik itu keluh kesah besar maupun kecil, bercerita tentang kebahagiaan atau kebanggaan kita. Lewat batik Saparina, kami ingin mempunyai satu sarana yang mengingatkan dan merayakan sosok Ibu Saparina Sadli sebagai tempat berteduh
kita yang sedang berjuang jatuh bangun di medan luar sana gitu. Dalam proses membuat batik Saparina, kami menanyakan kepada Ibu Saparina tentang makna dari hidupnya, pembelajaran dari seluruh rangkaian peristiwa yang ia lalui. Satu kalimat yang paling mengemuka adalah bahwa di tengah kehancuran itu selalu saja ada daya hidup berjuang yang menghadirkan kehidupan baru dengan begitu banyak optimisme. Dan pada saat mencari simbol-simbol yang memungkinkan untuk menceritakan daya juang dan kebangkitan dari kehancuran, kami tiba pada simbol burung phoenix atau burung hong yang kemudian juga dimaknai dengan bentuk burung hong yang lebih dinamis dan sedang aktif. Motif yang kedua yaitu bunga anggrek bulan. Yang pertama tentunya karena anggrek bulan adalah kesayangan dari Ibu Saparina Sadli. Siapapun yang mengenal beliau sangat tahu tentang ini. Dan juga bunga anggrek adalah bunga yang sangat istimewa. Dia memiliki daya tahan yang luar biasa, memiliki akar hisap yang memungkinkan dia survive dalam segenap kondisi yang juga sangat sulit. Ini seolah-olah menyimbolkan bahwa dengan kemampuan daya juang itu semua dapat juga bangkit bersama meskipun di tengah keterbatasan. Dan ini tampaknya sangat mencerminkan gerakan perempuan di Indonesia. Selain untuk memperingati hari jadi Ibu Sap yang ke-90, jumlah burung hong menjadi 9 karena di dalam banyak kebudayaan, angka 9 juga memiliki makna yang istimewa. Dalam kebudayaan Cina misalnya, kita mengenal angka 9 mempunyai bunyi yang sama seperti kata lama, sampai bisa lama tak terhingga. Tetapi dalam budaya yang lain, ini juga merupakan simbol dari sebuah titik pemberhentian yang akan menuju pada sebuah siklus yang baru. Dalam pemaknaannya, bisa jadi ini merupakan pembelajaran sepanjang hayat kita. Nah, jadi awalnya kami ingin belajar tentang sosok Bu Sap dulu. Sosok beliau yang begitu lengkap, itu kita harus berpikir ulang, kira-kira bagaimana ya mewujudkan sosok beliau itu. Sehingga akhirnya kita pelajari melalui literatur, kita diskusi dengan banyak rekan ya. Mungkin motif 9 burung hong dan bunga anggrek itu cocok untuk menjadi ciri khas dari batik Saparina ini. Burung hongnya sendiri itu kita lihat yang seperti apa. Nah, setelah dipelajarin ada sebuah temuan bahwa motif burung hong yang jumlahnya 9 itu belum ditemukan di dalam dunia visual ya. Itu sangat jarang sekali orang membuat dalam konteks batik seperti itu. Bu Sap itu mewakili banyak sekali dimensi kehidupan ya dalam peranan beliau sepanjang hidup. Jadi kita bayangkan semestinya burung hong itu juga tidak bersifat statis ya posisinya itu. Jadi dia dinamis, bisa dalam semua aspek kehidupan itu akan muncul. Kalau begitu posisinya itu bisa macam-macam gitu ya. Ya kan ada yang mungkin sedang terbang begitu, yang mungkin sedang hinggap, sedang begitu. Dan lalu yang lebih penting lagi, sifat feminin dari burung hong dalam konteks Bu Saparina itu ada sifat-sifat kesatriannya, ada sifat ketegasannya gitu kan ya, kekokohan. Kalau begitu bukan burung hong yang lembut, jadi burung hong yang juga kuat gitu kan ya. Nah itu gimana mewujudkan burung hong yang kuat seperti ini? Jadi ini kan memadukan dua hal yang kelihatannya bertentangan, tapi kita rasa harusnya bisa diwujudkan. Ekspresi burung hong itu harus kokoh seperti itu. Ya, batik Bu Saparina ini melibatkan begitu banyak pembatik. Ya, kalau kita melihat 5 lembar pertama batik Saparina, itu setidaknya melibatkan lebih dari 3 atau 4 orang bahkan pembatik. Yang pertama adalah Kang Komar yang hampir mengenali mungkin semua para pengrajin batik di wilayah itu. Dialah yang tahu siapa ahli dalam membuat desain, dalam membuat penjiplakan dari desain ke dalam kain. Kang Komarlah orang yang menjadi titik penting menghubungkan para pengrajin ini. Yang kedua untuk batik Saparina yang penting juga untuk kita kenali bernama Pak Deki. Deki inilah yang merancang bentuk burung hong serta anggrek bulan. Kemudian kertas ini
dijiplak oleh para pembatik perempuan. Nah, yang terkenal adalah antara lain Ibu Nur Aini. Dia tinggal di desa Degayu di Pekalongan Utara. Dialah yang menjiplak dan juga dia mengajak para pembatik di sekitar rumahnya untuk ikut serta di dalam proses pembuatan batik Saparina Sadli ini. Ada ibu bernama Ibu Manisa. Keahliannya adalah melakukan tahapan yang disebut nerusi. Nerusi itu adalah membuat batik, mengulang lagi pembentukannya dengan malam itu. Nah, ada satu yang menarik, ada seorang pembatik di Batang, Ibu Bayinah. Beliau seorang ahli batik tulis yang banyak sekali menerima pesanan-pesanan batik tulis modern. Tetapi beliau selalu mengatakan kepada kami bahwa beliau akan bersetia dengan batik-batik motif-motif tradisional. Dialah salah satu dari pembatik batik Saparina Sadli yang melakukan seluruh proses itu sendiri. Sebetulnya memisahkan sesuatu lewat batik dan laku membatik ini sangat jitu dan perlu. Jitunya karena Ibu Saparina itu sehari-hari kecilnya ada di kota batik, besar dengan batik meskipun beliau tidak mengkoleksi batik atau apa. Menarasikan lewat batik ini adalah ekspresi-ekspresi pengalaman hidup yang luar biasa, yang mematerial lewat batik itu sendiri dan sangat menceritakan dengan sangat kuat kolektivitas dan kebersamaan. Seperti halnya perjuangan dan gerak Ibu Saparina selama ini bergerak bersama aktivis perempuan, menegakkan hak-hak perempuan. Dan ternyata kumpulan dari para pembatik itu luar biasa dengan pengalaman-pengalaman hidup yang macam-macam. Tentu tidak akan hanya 5 lembar. 5 lembar ini pemancing saja, sembari hendak menghidupkan kembali karakter dan budaya dan adat-adat kebiasaan batik yang memang setelah kami jalani ke sana, kami lihat ke sana, itu ada yang sudah tidak keahlian-keahlian yang sudah tidak turun ke yang lebih muda karena persoalan penglihatan atau soal mata kayak gitu-gitu, tapi juga ada yang masih mau meneruskan ke anak cucunya. Dan makanya dengan batik Saparina kita hanya menelurkan satu prinsip-prinsip, ada 9 burung hong. Tetapi itu juga nanti akan menceritakan pengalaman yang berbeda, konteks yang berbeda, kebersamaan dan kolektivitas yang berbeda. Jadi alangkah serunya keberagaman itu juga akan muncul kalau batik Saparina ini ditelurkan oleh pembatik-pembatik di seluruh Nusantara pun dunia juga kalau mau belajar kan membatik dan melestarikan batik. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk videonya. Kawan semua, kita sudah melihat, mendengarkan tadi cuplikan video yang cukup ringkas tentang apa itu motif batik Saparina, kemudian kenapa alasan dibalik mewujudkannya. Kita juga mengenal para pembatiknya lewat penjelasan-penjelasan tadi dan harapan untuk ke depan. Nah, Ibu Saparina, juga kawan-kawan, Mas Willy, Tati, Nana semua ada di sini. Nanti kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan kepada mereka tentang hal ini, dipersilahkan dan tulis di chat room. Tapi yang istimewa, kita juga kehadiran, halo saya mau nyapa Nurul. Nurul ini putrinya Ibu Bayinah yang bikin batik kawung dolar ini. Hai Nurul, sudah berada bersama kita ya. Lalu juga ada Upi atau Lutfi yang juga, ya, hai, sehat ya? Ya Bu, alhamdulillah. Ya,
Ya, baik. Sip. Ya. Baik, terima kasih Nurul. Saya mau nyapa juga Upi atau Lutfi. Ini yang mendesain batik yang dari Cirebon tadi, yang lebih kekinian, itu yang baru. Nanti juga sudah dipamerkan ya. Lutfi, selamat pagi. Sedang dalam perjalanan kemanakah ke dirimu? Nggak masuk. Oke. Jadi kawan, kita sudah punya semua yang nanti bisa menjawab atau merespon keingintahuan atau pertanyaan dari tentang batik dan batik motif Saparinah ini. Lalu sekarang saya serahkan ke Andi lagi. Kayaknya Andi mau menelusuri pembuatan batiknya ya sekali lagi. Silahkan Di. Iya, seperti tadi disampaikan, ide tentang batiknya, untuk batik Saparinah motifnya seperti apa, kisah hidupnya Ibu Sap, burung hong, bunga anggrek, itu semuanya terjadi di meja makan yang paling populer nih ya, di mana semua orang yang bertamu ke Ibu Sap biasanya akan hadir di meja tersebut gitu. Dan kita tahu prosesnya ini sebetulnya banyak orang yang terlibat seperti tadi disampaikan secara kolektif. Yang paling intensif sebenarnya untuk proses perumusan ini ada Mbak Nana sama Mas Willy yang teks dengan WA gitu ya, terus disilangkan dari Mas Willy ke Mas Deki ke teman-teman yang lainnya. Nah, semua itu kita coba tuliskan ulang di dalam buku yang tadi ini, yang judulnya Identitas Kemandirian Perempuan, yang sebetulnya dimintakan oleh Ibu Sap karena Ibu Sap ingin sekali agar pesan dari batik Saparinah maupun proses pembuatannya itu dikenal oleh semua orang. Dan satu lagi, kalau dari Ibu Sap, wajib ramah lansia dalam pembuatan bukunya ini. Beruntung banget ya, kita punya banyak sahabat, termasuk Mas Reza nih yang bisa kita bolak-balik, Mas kurang gede ukurannya, fontnya kurang ini dan seterusnya, sampai akhirnya bukunya bisa ada. Saya nggak akan bacain atau ceritakan semuanya supaya semuanya lebih penasaran lagi untuk membaca seluruh proses pembuatan ini. Tapi yang ingin saya tanyakan nih, giliran Mbak Mira yang harus menjawab, kenapa judulnya adalah Identitas Kemandirian Perempuan sebagai tajuk dari buku batik Saparinah. Baik, jadi waktu sudah batik terwujud oleh pembatik-pembatik yang dikelola, ditemukan oleh Mas Willy bersama timnya, itu kemudian kami sendiri kepengen ke sana. Kami ingin menelusuri para pembatik ini, bagaimana mewawancara mereka, bercakap-cakap dengan riang gembira. Ternyata salah satu ciri yang keluar adalah bahwa dengan membatik mereka membuktikan diri mereka. Identitas kemandirian mereka jadi sangat mencuat di tengah pengalaman yang sulit, yang senang, tapi mereka bisa menentukan apa dan berbuat apa dengan batik. Itu kenapa kita batik Saparinah kita dulusin identitas kemandirian perempuan. Meskipun kita dengan melakukan pembatikan itu terasa sekali juga membatik betapa mereka sangat tangguh, sangat resilient menghadapi apapun yang dialaminya di kehidupan sehari-hari. Itu kali alasan-alasannya ya Di, kenapa buku ini dinamai Identitas Kemandirian Perempuan. Tapi hari ini kita ketika merayakan Hari Pergerakan Perempuan, kita juga mengambil satu judul kecil, Membatik Ketangguhan. Gitu Di. Ya, nah ini sebetulnya membawa kita ke beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah bergabung di Zoom terkait tentang launching ini sendiri gitu ya. Ini kan sebetulnya batiknya untuk hadiah Ibu Sap 90 tahun baru selesai, semuanya prosesnya itu sekitar 2 tahun 3 tahunan ya sebelum 2000 pandemi. Iya, sebelum pandemi. Lalu bukunya sendiri, penulisan, proses dan lain-lain. Kenapa sih milihnya harus hari ini, Hari Pergerakan Perempuan? Apa hubungannya dengan batik gitu ya? Dan ini juga terkait dengan ada banyak pertanyaan soal, malah ada yang ngajakin, ayo kita ngobrolin nih kondisi industri batiknya sendiri, gimana keberlanjutannya, hal-hal yang dihadapi oleh pembatik. Kira-kira gimana Mbak baiknya menjawab kenapa hari ini kita lakukan? Kita satu-satu ya dijawab itu. Nah kita juga punya
segerombolan kawan-kawan di sini yang luar biasa tentang kenapa kita melaunching batik dan buku batik ini dengan khusus memilih 22 Desember. Kita ada Tati Krisnawati, kayaknya sudah sangat ingin dan bersemangat menjawab memberikan responnya tentang hal ini. Aku ajak dan aku undang yuk Tati. Halo semua, selamat pagi. Ada banyak hal keterkaitan antara apa yang dilakukan di Rumah Ibu SAP hari ini dengan gerakan perempuan, Mira, Andi, dan teman-teman semua. Tapi izinkan saya menggarisbawahi 3 hal. Yang pertama tentang Ibu Saparina Sadri itu sendiri. Seorang perempuan intelektual, pendidik. Kita semua kenal Ibu SAP sebagai dekan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, juga seorang pendiri dari kajian gender, kajian wanita di universitas tersebut, dan Ibu pernah menjadi wakil ketua Komnas HAM dan menjadi ketua Komnas Perempuan. Nah, Ibu Saparina Sadri jelas melanjutkan, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan dan gugatan-gugatan tentang posisi perempuan, keadilan bagi perempuan yang dikumandangkan di era tahun 1928 pada Kongres Perempuan Indonesia pertama dan seterusnya, oleh Ibu terus diangkat dan dikontekstualisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, batik itu sendiri. Kita semua tahu juga bahwa batik adalah salah satu karya monumental bangsa kita yang pernah diperebutkan dengan Malaysia ya. Tetapi ingin kita tegaskan juga bahwa di dalam produksi batik banyak sekali perempuan terlibat. Baik membuat motif, membuat desain, maupun melakukan seluruh rangkaian proses pembatikan yang tidak sederhana itu. Dan pengguna batik kalau kita perhatikan banyak sekali perempuan lintas usia, lintas strata sosial. Kita pergi ke pasar, ibu-ibu gendong selain menggunakan lurik juga menggunakan batik yang cukup kokoh, membawa barang-barang yang untuk keperluan hidup kita sehari-hari. Kita juga melihat orang-orang yang merayakan perkawinan di gedung-gedung yang mewah dengan batik-batik yang luar biasa indah. Jadi batik sudah merupakan sesuatu yang erat di dalam kehidupan kita dari berbagai strata sosial. Yang ketiga, sedikit lagi ya, kita penting menggarisbawahi yang tadi Ibu katakan tentang generasi muda. Sahabat Ibu Sadri luar biasa, banyak lintas usia, lintas kelas. Ibu sekarang berusia 96 tahun. Dan Ibu masih berteman dengan anak-anak muda yang berusia 20 tahun, 20-an tahun. Mereka adalah penerus bangsa ini, generasi yang penuh dengan hidup di dalam ruang yang berbeda sekali tentunya dengan masa-masa di mana gerakan perempuan dimulai. Nah, generasi muda inilah yang kemudian menjadi titik berkelindan dengan seluruh gerakan yang dimulai dari gerakan perempuan di tahun 2008 dan seterusnya sampai sekarang. Jadi mengapa itu dikaitkan dengan Hari Pergerakan Perempuan? Karena paling tidak 3 hal itu saling berkait. Itu Mira dan Andi. Terima kasih Tati. Ya, juga ada pertanyaan dari kawan-kawan yang sudah menuliskan chatnya atau di YouTube. Jadi hubungan eratnya apa? Tambahkan sedikit, ternyata kawan-kawan 22 Desember 1928 dan diteruskan di tahun-tahun berikutnya, apa sih yang dibicarakan perempuan Indonesia pada waktu itu ketika berkongres untuk pertama kalinya? Ternyata ya semua masalah sosial, politik, ekonomi, kesejahteraan perempuan ini sebagai warga bangsa. Di antaranya mereka secara khusus melihat bagaimana buruh-buruh batik juga tenun bekerja dan kondisinya. Karena itu kami juga menganggap mengangkat batik pada saat ini adalah hal yang sangat tepat. Gitu. Tapi untuk masuk ke perbatikan sendiri, saya rasanya balikin lagi lah ke Andi ya, biar Andi mengundang Mas Willy kayaknya ya untuk menjelaskan. Gitu nggak Cindy? Iya banget.
Mbak Mir, ini ada pertanyaan juga nih dari Mbak Arimbi. Nanti batik Saparina ini akan jadi brand sendiri atau gimana? Punya hak cipta atau enggak gitu ya? Yang kita jadikan kuncian gitu ya, itu kan sebenarnya 9 hong dengan bunga anggrek bulan tadi. Tapi sebetulnya pembuatan batik itu kan luar biasa, rumit, kompleks gitu. ya. Bahkan 5 kain yang dibuat itu dia punya latar yang berbeda-beda dan masing-masing latar tuh punya filosofi, punya maknanya sendiri luar gitu. biasa. Nah, yang jago jelasin kayak gini Mas Willy, ya enggak? Di buku sih sebetulnya detail banget dituliskannya ya, kawan-kawan satu persatu gitu. Tapi untuk yang kali ini kita kasih sedikit glimpse gitu ya, kecilnya gitu. Jadi langsung aja nih ke Mas Willy kalau bisa. Ambil panggungnya Mas Willy. Salah satu aja nih, mungkin yang paling tadi sempat dibahas adalah juga model-model gringsing gitu ya sebagai latarnya atau kaum dolar dan lain-lain. Mungkin Mas Willy bisa cerita dikit nih latarnya, filosofi di belakangnya dan ini yang pas di belakang kami. Selamat pagi Ibu Bapak. Halo. Ya. Selamat pagi Ibu Bapak semua. Pertama terima kasih atas kesempatan hari ini kami bisa berkumpul untuk merayakan Hari Perempuan Indonesia, Hari Ibu 22 Desember 2022. Saya akan langsung aja menjawab pertanyaan dari moderator Mbak Andi tadi. Batik Saparina ini hakikatnya itu merupakan sebuah ekspresi visual itu untuk memperlihatkan bagaimana perjuangan untuk membela dan meningkatkan harkat dan martabat perempuan di Indonesia dan dunia dapat dilakukan secara konsisten dengan penuh keyakinan berdasarkan cinta kasih universal, solidaritas dan kebersamaan di mana kita bisa mewujudkan martabat dan harkat perempuan itu yang lebih unggul di masa kini dan masa depan. Nah, untuk batiknya sendiri tadi udah dilihat di dalam video. Jadi motif dari batik Saparina ini motif utamanya adalah 9 burung hong, kemudian bunga anggrek ya yang menggambarkan tentang bagaimana perjuangan dari perempuan yang di dalam semua bidang kehidupan. Itu sebabnya burung hongnya itu posisinya itu bisa macam-macam ya. Jadi tidak statik pada satu posisi. Kemudian burung hong sendiri memang dibikin supaya menggambarkan itu kekokohan di dalam perjuangannya. Gambaran seorang perempuan yang kuat, bukan hanya dilihat sebagai lembut apalagi hanya lemah gitu, tapi kokoh, mantap, kuat, berjuang untuk semua orang di lingkungan sekitarnya dan semua ciptaan di alam semesta ini. Nah, tentang batik Saparina ini itu untuk tahapan pertama kita membuat 5 prototipe ya. Jadi ada 5 motif yang kira-kira kalau kita lihat elemen utamanya tetap 9 burung hong dan bunga anggrek. Namun latarnya itu berbeda-beda. Kemudian pembatiknya pun bisa berbeda-beda. Dan menggambarkan kerjasama pembatik itu dari beberapa daerah yang berbeda-beda juga gitu. Nah, untuk latarnya itu ada latar gringsing yang menggambarkan kesempurnaan batin di mana kita ingin meningkatkan kekuatan batin kita sehingga terbebas dari tarikan-tarikan duniawi sedemikian rupa sehingga bisa memberikan kontribusi di dalam kehidupan ini. Nah, gringsing ini di dalam konteks budaya itu sering dimaknai sebagai penyembuh. Ya, jadi ada yang mengatakan artinya itu gering dan sing. Jadi gering itu sakit, kemudian sing itu tidak, jadi tidak sakit ya. Terlepas dari apakah betul seperti itu, tapi memang secara kultural batik ini memang dipakai itu untuk
memberikan doa kesembuhan pada keluarga yang sedang kurang sehat di daerah pedesaan ya. Nah, namun dalam konteks Batik Saparina kita tidak mendefinisikannya sebagai kesembuhan fisik, tapi justru ke penyembuhan spiritual, di mana kita mengamini kemanusiaan yang universal dalam yang diwujudkan melalui perjuangan kaum perempuan di Indonesia maupun dunia ini. Jadi kita sama-sama memperjuangkan itu gitu. Itu sebabnya geringsing dipakai sebagai motif penting di dalam Batik Saparina. Kemudian yang kedua itu latar atau tanahan yang disebut dengan suketan. Ya, ini gambaran dari rumput yang lembut ya, sehingga bisa menunjukkan kelembutan dan kekuatan yang dipadukan menjadi satu. Lalu kemudian ada latar beras hutah ya, yang melambangkan itu kesejahteraan ya, atau kemakmuran, sehingga apa yang diperjuangkan juga nantinya akan memberikan terwujudnya itu kesejahteraan yang baik. Lalu kemudian ada lagi kawung dolar ya. Kawung dolar ini juga menggambarkan tentang kesempurnaan diri yang perlu diwujudkan melalui perjuangan bersama semua orang itu dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir itu adalah yang latarnya itu polos atau kosong. Jadi kita memang membuka diri dengan semua kerjasama, membuka diri dengan semua masukan-masukan ya, agar kita bisa lebih sempurna dalam mewujudkan perjuangan. Jadi memang ada lima desainnya itu. Ya. Terima kasih Mas Willy, luar biasa. Untuk semua kawan-kawan mungkin satu-satu kita tunjukkan tadi ya, yang 9 burung hong dengan anggrek bulan tetapi dengan latar yang berbeda-beda. Pertama adalah geringsing, itu bisa ditunjukkan, tolong Mas. Nah, ini geringsing yang luar biasa, yang klasik. Namun juga ada geringsing yang lebih kekinian seperti ini. Seperti ini juga yang dibuat oleh kawan-kawan yang muda yang di Cirebon, geringsing ya, yang tadi diceritakan. Lalu selain itu yang di belakang kami berdua, ini ada kawung dolar. Ini yang langka ya Mas Willy ya, ini sudah agak langka dari Batang. Tadi ada Mbak Nurul di sini, nanti bisa menjelaskan. Selanjutnya ada suketan, ini yang sebelah kanan saya tadi. Lalu juga ada yang kesejahteraan dan kemakmuran, ini dilambangkan dengan latar yang disebut dengan beras wutah atau beras tumpah ya Mas Willy ya, Endi itu. Dan yang terakhir polosan, latar polos yang sifatnya ini luar biasa, terbuka untuk berbagai hal atau masukan. Ini kebetulan memilih warna hitam, tapi juga bisa yang lebih kekinian, lebih muda dan ceria, memilih warna yang putih. Nih, cantik ya. Mamir tahu nggak? Sekarang tuh di Zoom kita ada 140 orang. Yes. Ya, yang ikut serta. Ini tepuk tangan dulu nih, surprise banget. Dan udah makin banyak yang nanya, beli bukunya tuh gimana? Pesan bukunya gimana? Dapat batiknya gimana? Supaya semuanya nonton sampai akhir, kita kasih tahu aja infonya nanti belakangan di penghujung. Biar penasaran. Biar penasaran. Sekarang kita sisir dulu aja beberapa pertanyaan yang muncul ya. Saya kira dari kawan Yuniati Husaifah ini ya, nanya nih, apakah diperbanyak persis seperti pattern yang 5 itu supaya lebih banyak menggunakan perempuan yang menggunakannya. Saya kira justru ini adalah permulaan yang bisa dibuat dalam waktu berapa Mas Willy kemarin ya? Setahun penuh atau 2 tahun kita mewujudkan. Kalau proses perancangannya itu, kalau proses perancangannya kemarin memakan waktu total sekitar 2 tahun. Iya. Tapi kalau pembuatannya tentu akan tergantung nanti teknik pembuatannya itu sendiri gitu. Ya.
Maksudnya juga ada yang tulis, nanti kombinasi dengan cap, nanti akan diterangkan juga pada akhir. Jadi pelan-pelan Mbak Yuni, tetapi kita memang menyemangati para pembatik, terutama tadi udah dikatakan justru yang muda-muda, ayo balik dan mengenalkan motif batik Saparina supaya bisa dibatik dengan konteks dan pengalaman yang sesuai dengan para pembatik. Jadi gitu Mbak Yuni, semoga ini bisa menjawab, merespon pertanyaanmu. Ajakannya kan juga merefleksikan makna perjuangan perempuan ya, karena seperti yang kita sampaikan, motif batik Saparina dengan 9 burung hong dan juga bunga anggrek bulan itu dimaksudkan untuk meneguhkan nih perjuangan kita bersama yang begitu banyak menghadapi tantangan-tantangan, dan biasanya gitu kita kan jatuh bangun lagi gitu ya, bangkit dan lebih kuat. Resilient. Gitu. Iya. Tangguh. Nah, bisa jadi kolaborasi juga gitu ya, membahas dengan kalau kayak Mbak Yuni malah bisa gambar sendiri tuh. Biasanya kan sangat mix and match udah macam-macam itu. Tapi di sini juga ada banyak nih teman-teman lain yang menyapa Ibu Sap dan juga bilang ini keren banget motif batik Saparina, apa namanya, makna di dalamnya dan lain-lain gitu. Nah, mungkin kita bisa ajak kali ya teman-teman muda yang juga sudah bergabung nih di dalam Zoom ini yang terlibat dalam proses membuat batik Saparina. Saya mau panggil Nurul, masih ada Nurul? Nih. Nah itu ada. Mbak Nurul. Mbak Nurul nih anaknya Ibu Bayinah ya, kita kebetulan di Batang kita ketemu juga gitu, yang katanya Ibu, wah pokoknya seneng banget ada Mbak Nurul gitu yang mau melanjutkan. Mungkin Mbak Nurul bisa cerita kesan tentang terlibat dalam proses batik Saparina. Dari saya sendiri sih itu bisa menghargai Saparina ya, terus juga bisa secara langsung mengenalkan gagasan saya membuat batik di rumah itu ya memang saya lumayan karena sulit juga kaitkan ya, jadi termasuk yang saya bikin Saparina itu dari burung kan paling dalam, terus saya ke latar-latarnya pakai gelar itu merupakan dari Batam yang pasti itu termasuk tiga negeri. Kenapa dinamakan tiga negeri? Karena jalan itu ada tiga warna sendiri, yaitu merah, biru, dan cogan. Dan dinamakan tiga negeri karena juga prosesnya itu 3 kali pembatikan dulu. Jadi pertahap pembatikan gitu, proses warna merah dulu, setelah itu proses pembatikan kedua untuk warna biru, dan ketiga proses warna pembatikan untuk cogan. Jadi 3 negeri, dan prosesnya kurang lebih pembatikannya 6 bulan gitu. Saya bisa mengembangkan tentang batik tulis Batak ini, dan juga ikut senang juga bisa membuatkan batik untuk Bu Saparina. Luar biasa. Iya, makasih Nurul untuk tadi ya kisahnya, tapi juga kerja keras nih ya. 6 bulan deh, batik terus deh. Iya, itu baru sampai di tangan Mbak Nurul tuh, masih ada proses-proses lanjutannya ya. Nah, saya juga mau bacain nih, ada komentar dari Mas Hegel yang bilang, rahasia di balik sepotong batik yang kita kenakan, ada pengorbanan banyak perempuan yang harus menghadapi proses produksi dari hulu ke hilir, dan tentunya tantangan-tantangan dampak ekologis. Ini emang salah satu isu ya, yang juga tadi sempat ditanyakan oleh rekan yang lain gitu, oleh Mas Arfi. Bagaimana caranya kita sebagai perempuan, ini ada yang menanyakan soal bagaimana kita nanti mau mengadvokasi kondisi dari pembatik dan lain-lain. Ini kayaknya topik yang kita perlu diskusikan di sesi berikutnya ya, dari proses dialog kita pada pagi ini. Oh,
sekaligus saya mau ini nih menyampaikan juga ada pesan dari Mbak Ita Nadia nih. Perjuangan untuk pembatik baik dari segi motif, buruh dan pengembangannya banyak dibahas oleh Kartini dalam catatan hariannya. Kemudian pada tahun 1924-1926 Gerakan Perempuan Sarekat Rakyat mengadakan demo besar di Semarang. Itu demo buruh batik perempuan menuntut upah layak dan kondisi kerja yang tidak menindas. Para tokoh Sarekat Rakyat Perempuan yang membela kondisi buruh batik perempuan ini kemudian ditangkap dan dibuang ke Digul. Jadi urusan batik, gerakan perempuan ini bukan saja masa lalu, dia menyisakan banyak PR untuk kita sampai sekarang dan ke depannya. Nah, hadir di sini juga sebelum ke Lutfi ya, yang atau Upi nih saya biasanya manggilnya. Ini kawan yang ada di Cirebon, juga kami kenal karena dulu aktif melakukan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan. Yang juga mengembangkan karya seni batik. Waktu itu kita sebetulnya pas ada pertemuan terus saya cerita gitu sama tentang Upi Batik Batik Saparina. Waktu itu masih baru 2 atau 3 lembar selesai gitu. Terus Upi yang bisa saya sapa terus bilang, oh Mbak aku coba ya, coba desain gitu misalnya. Terus hadirlah nih yang tadi beberapa potong yang tadi Mbak Mira sudah yang lebih kekinian motifnya, yang lebih kekinian anak muda nih. Anak muda gitu. Saya mau panggil Upi nih ya, Upi untuk juga berbagi ceritanya gitu, refleksi atau kesan lah ya dari proses bersama mengembangkan Batik Saparina. Upi silahkan. Ya, terima kasih sebelumnya diberikan kesempatan kepada Mbak Ani dan teman-teman semua. Saya Upi, saya dari Cirebon. Kebetulan saya beberapa tahun lalu sering ketemu dengan teman-teman aktivis perempuan di Jakarta ketika mengikuti kegiatan karena kebetulan saya pendamping kasus kekerasan terhadap perempuan anak di Cirebon. Karena saya juga lahir di Cirebon, tepatnya di Desa Kalitengah itu di sekitar Pleret yang ada Trusmi yang terkenal sentranya gitu. Saya lahir dan dibesarkan di sana, ibu saya pembatik, keluarga saya hampir semua membatik dan saya mulai dari kuliah itu sering membawa batik ke kampus, ke mana-mana sehingga ketika saya ada kegiatan di Jakarta pun saya mencoba mengenalkan produk-produk dari batik keluarga saya. Tentunya hanya kecil-kecilan ya, bukan punya toko besar seperti itu. Jadi saya hanya mengumpulkan produk-produk dari Uwa, dari Ibu untuk diperkenalkan ke teman-teman saat di sana. Lalu saat ketemu dengan Kak Andi waktu itu diskusilah soal ide batik itu. Kebetulan saya baru juga ya secara langsung gitu dalam proses batiknya itu sekitar tahun 2007-an. Lalu ketika saya mengenali lebih dalam, lebih jauh bukan hanya keluarga, ternyata banyak sekali generasi muda di lingkungan saya yang putus sekolah. Rata-rata hanya SD dan saat SMP itu udah harus mencari nafkah melalui batik dan rata-rata yang ngebatik itu memang ini ya remaja putri gitu. Di situ ketika saya main gitu di pembatik-pembatik ternyata banyak sekali masalah kesehatan reproduksi, masalah-masalah apa ya hak-hak perempuan yang belum diketahui sehingga saya akhirnya mulai mengintenskan ya kegiatan-kegiatan batik saya dengan ngobrol-ngobrol soal kesehatan reproduksi di tengah-tengah mereka gitu, sehingga saya mulai mencoba lebih aktif di batik ini karena hampir semua di lingkungan saya ngebatik dan kayak tadi ya fenomenanya selain yang di industri itu karena saya yang dari rumahannya gitu itu kerasa banget beberapa hal-hal yang rasanya perlu gitu, mereka perlu banyak akses. Lalu tentu saja saya sangat bahagia dan merasa menumpahkan ya seluruh cinta kasih di proses pembuatan batik Ibu Saparina ini. Kalau di Cirebon dikenalnya bukan burung hong tapi lokcan. Nah, lokcan sendiri ini merupakan motif legend, motif legenda karena simbol dari Putri Nio Ongtin yang merupakan istri dari Sunan Gunung Jati.
dan ini merupakan salah satu akulturasi budaya ya, karena putrinya Ong Tin dari Cina gitu, kebetulan dipersunting oleh Sunan Gunung Jati sebagai syiar dakwah Islam di Jawa, di Cirebon khususnya. Sehingga ketika oh burungnya burung hong gitu, oh ini lokcan Mbak kalau di Cirebon gitu, lalu saya coba desainkan ya, tapi lagi-lagi ada beberapa pembatik yang memang sudah sepuh, bisa nggak ya Mbak saya mengembangkannya ini dengan teman-teman muda gitu. Ya tadi kebetulan ada yang sering ngobrol-ngobrol bareng gitu, pembatik-pembatik yang sering saya datengin gitu untuk berbagi cerita aja tentang keperempuanannya sebenarnya selain soal batiknya, karena kalau mereka didatengin soal batik ya sudah sering banget gitu ya sama misalnya mungkin sama pengepul lain gitu, tapi saya ingin hadir lebih ke saudari perempuan mereka gitu untuk ngobrol lain tentang ketika ngebatik harus meninggalkan rumah dan anak-anaknya masih kecil gitu. Ada juga yang memang ngebatiknya di rumah gitu. Dari situ saya mau Mbak nggak apa-apa ya misalnya nggak terlalu halus gitu, tapi misalnya nggak ada tanahan yang menjadi latar atau apa, tapi kita akan mencoba sepenuh hati gitu untuk menyembahkan karya terbaik seperti itu. Upi. Terharu nih. Baik, lalu sudah batiknya udah luar biasa. Tadi Debra sedikit menanyakan daerah masing-masing. Saya ulang sekali lagi dari mulai barat dulu ya Mas Willy. Pekalongan, Batang, Lasem, kemudian Cirebon, Cirebon juga nanti balik ke barat, itu asal muasal para pembatik yang sudah mewujudkan batik Saparina. Tapi tentu saja nanti kita batik dari manapun seluruh Nusantara, ayo coba memainkan batik motif Saparina. Begitu. Lalu di sini juga ada kawan yang memang sudah menekuni wastra. Dan juga nanti kaitannya dengan yang Ibu sendiri sering tanyakan, apa ya kaitannya batik ini dengan perempuan berkebaya yang akhir-akhir ini sangat muncul di di kita, di masalah sosial kita. Kemudian kita langsung aja deh, Afi sudah bergabung tampaknya. Vi, halo. Nah, itu sudah manis dada-dada, silahkan Vi menjelaskan sedikit. Atau mungkin kalau ada tanggapan kali ya Mbak tentang batik Saparina yang udah diobrolin ini, atau mungkin bahkan ada pertanyaan, sila aja Mbak Afi. Campur sih, ada pertanyaan. Saya bisa didengar dengan baik? Silakan. Okay. Terima kasih pertama-pertamanya karena batik itu saya terlahir sebagai perempuan Jawa dari ibu yang sudah memberikan batik sejak lahir. Jadi burung hong ini saya selalu diajarkan sebagai simbol ketangguhan, karena kehidupan yang sukses adalah kehidupan yang dipenuhi dengan perjalanan untuk jatuh, bangkit, dan bangkit lagi, dan membangkitkan yang lain. Jadi kalau bangkit jangan sendirian. Jadi top pemilihan burung hongnya. Terus memilih harinya yang untuk hari ini itu, wah ini pasti ada banyak nih para numerologi. Itu kalau jumlah akhirnya 4 itu energi yang luar biasa. Jadi akan menarik dan mudah-mudahan akan menarik banyak sekali energi baik. Karena ini wah baik-baik, aku nggak mau dong mengungguli Mas Willy dalam menjelaskan simbolnya. Tetapi pemakaian batik dan kebaya untuk saya adalah cara untuk menuturkan sebuah cerita dan memakai mood dan memberikan doa. Kalau misalnya kita tahu bahwa kita akan datang ke tempat orang sakit misalnya, maka biasanya memakai tambalan atau simbol-simbol geringsing untuk memberikan energi kesembuhan. Dan yang paling penting adalah kesembuhan untuk banyak orang. Jadi ini cocok banget lah, setiap keping-kepingnya itu cocok dengan semangat Ibu Sap yang saya ingat sekali pertama kali saya kembali ke Indonesia ini dengan semangat ada ekologi, feminisme ekologi Ibu Sap dong. Minta semua artikelnya, 3 buku loh. Nih,
Nah, itu semua ada loh di dalam konstelasi batik tersebut. Jadi aku juga terima kasih sama Mbak Ita nih yang sudah menguraikan perjuangan dan segalanya, tidak hanya dari simbolisme melihat ke belakang, tetapi melihat ke depan. Ada juga simbol-simbol perjuangan yang menurut saya juga perlu untuk sekarang memberikan keyakinan untuk memberikan identitas, memilih siapa kita. Dan untuk saya, batik dan kebaya memberikan kesempatan itu. Pertanyaannya adalah sama sih dengan yang lain, bagaimana supaya kita semua nih paling tidak ada berapa nih, 150 kalau beli batik dari perajin tolong jangan ditawar. Benar banget. Ya Mas Willy, bisa juga karena itu bukan hanya menulis, tetapi itu semua cerita, semua energi, cinta, bersyukur ada di sini. Setiap pembatik memberikan sejarah pada setiap motif. Dan dengan semua ceritanya. Jadi kalau mau membahas boleh loh, kita kapan-kapan akan senang. Ibu Sap, terima kasih sudah ada untuk kita dan memberikan contoh yang seperti si burung hong. Aku juga mau kasih tahu loh, tatonya si Pujiastuti yang sangat gede-gedenya itu burung hong. Ya. With all. Oke. Terima kasih. Ya. Thank you, Vi. Baik. Lalu juga saya mau menyapa, apakah Ibu Susrinah ada di sini, Susrinah Sunyoto? Jika tidak, baik Bu, salam. Ibu Susrinah ini salah satu yang juga memberikan komentarnya terhadap buku Batik Saparinah Identitas Kemandirian Perempuan. Jadi gimana Di, kita mau nyapa siapa lagi nih yang di kawan di Zoom hadir? Iya, kalau di Zoom nih banyak banget yang titip pesan salam untuk Ibu gitu ya, dan sekali lagi bilang ini keren banget idenya dan kita bisa belajar banyak gitu ya dari motif batik Saparina. Dan juga kalau ada beberapa teman-teman juga nih yang bilang, aduh tadi sempat keluar masuk gitu ya, karena ya namanya juga urusan hibrid ini ya, teknologi nggak ada, kadang-kadang manusia berencana, teknologi lah yang menentukan gitu kan. Meskipun di Jakarta belum tentu juga internet kita nyambung bagus dan kuat terus gitu. Termasuk ada Mbak Cici Farha di Jember nih yang juga ngembangin batik. Kebetulan aku pakai batik dari Tanoker loh gitu, yang juga sama-sama punya kisah gitu ya dalam proses pembatikannya. Boleh nggak pakai acara mendaulat aja nih ya, karena ada banyak orang di sini. Saya mau ngasih kesempatannya tuh ke yang kalau saya nggak salah ini orang-orang pertama yang masuk ke Zoom dari jam 9:30, bayangkan sudah setengah rajin. jam sebelum hadir. Termasuk diantaranya Ibu Meiling yang dari pagi 9:30 ya Ibu, saya sudah lihat namanya di sini, dan Ibu saya bolak-balik tanya juga, Bu Meiling udah dikasih tahu belum linknya gitu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Bu Meiling? Oke. Sebetulnya ya. No, Pertama aja saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu pada semuanya, dan tentu saja kesayangan kita semua. Selamat Hari Ibu untuk Usap. Hari batiknya apa ya? Pantai Utara semuanya. Iya. Saya kebetulan berasal dari keluarga yang keturunan Wayang Darat, kemudian bertempat tinggal di Lasem. Itu burung hong juga banyak di sini ya, nggak salah ya Pak. Ya. Bu Afi itu mengiyakan gitu ya, Pantai Utara. Saya senang sekali dapat
Ya, tidak berkumpul fisik, tetapi walaupun melalui Zoom dengan begitu banyak ibu-ibu 150 tadi. Sekarang yang kelihatan angkanya 149 ya, tapi lebih dari 150, bukan main. Memang itulah peran pusat dalam hidupnya, dan terima kasih Bu Sap, kelihatan idola kita semuanya dapat berlanjut. Bagaimana Bu Sap itu dapat berlanjut sampai sekarang 96. Jalan saja tidak pakai tongkat loh. Bayangkan, yang lebih muda sudah banyak yang terpaksa harus berjalan dengan tongkat, tidak bisa mandiri lagi. Terima kasih Bu Sap memberikan contoh pada begitu banyak dari kita semua. Terus berjuang untuk perempuan tanpa hentinya, untuk HAM yang begitu sering dilanggar, juga terhadap perempuan tentu saja. Semoga ini antar generasi bukan main, Bu Sap. Saya dapat kesempatan, waktu saya juga baru pulang dari belajar, Bu Sap sudah mengajak saya. Bayangkan, saya beda generasi, saya merasa beda generasi. Sangat berterima kasih dapat diajak oleh Bu Sap, dan perkenalan kita sampai sekarang ya Bu Sap, idola saya. Terima kasih banyak, dan tentu saja pada penerus kita seperti Andi, Mira, yang lebih muda siapa lagi nih yang akan melanjutkan? Udah Bu, dari saya. Harus perjuangan perempuan tidak akan selesai. Yes. Masih banyak yang perlu diperjuangkan dalam banyak hal. Tentu. Perempuan belum sejajar dengan laki-laki di bumi Indonesia. Ada Nana, ada Tati, ada Henny, ada gitu banyak. Bu Sap, siapa tuh sebelahnya Bu Sap? Sheni. Ada Sheni dan yang lainnya. Terima kasih sekali Bu Meling. Ini Ya. Thank you. kalau pertama kali gabung di Komnas Perempuan sih rasanya saya muda banget Mbak. Tapi sekarang saya selalu generasi sandwich ya. Kan pas masuk udah paling kecil gitu. Sekarang muda banget enggak, senior banget juga enggak gitu ya. Jadi You are in between always. Iya. Gitu. Dan sekarang udah makin seneng lagi nih karena teman-teman yang jauh muda juga sangat banyak yang terlibat gitu ya dalam gerakan perempuan. Wah, mereka jago banget nih gunain media sosial dan lain-lain, dan juga tentunya kita seneng banget ya karena salah satu ide yang disampaikan Ibu Sap, kenapa dia harus dituliskan, kenapa dia harus bergulir, adalah juga untuk memanggil yang kata Bu Meling tadi, solidaritas lintas generasi. Perbincangan yang memungkinkan kita bukan soal siapa mengajarkan siapa, tapi dari mana persilangan-persilangan, perjumpaan-perjumpaan itu memungkinkan kita untuk saling meneguhkan, berjumpa dan saling meneguhkan. Ya. Nah, sebenarnya Mbak Mir, proses mencari motif burung hong tuh ribet banget. Iya. Tentu ya, perbincangannya luar biasa iya, ya. Wah, itu duduknya asinan habis. Satu bowl asinan tuh habis ya. Asinan yang selalu tersedia di meja tersebut, meja perjumpaan kita. Ini saking manjanya ke Ibu Sap, masing-masing dari kami tuh biasanya udah punya permintaan makanan. Sampai Ibu Sap ingat, ini nggak mungkin Andi yang minta, ini pasti orang lain nih. Kalau jamur yang ini Nana gitu ya, nggak mungkin Andi yang minta. Dan itu kita kasih salut juga untuk Mbak Budi ya. Iya banget nih, yang behind the scene. Iya, ini di belakang layar yang luar biasa Mbak Budi, sehat selalu ya. Dahsyat banget. Banyak banget orang yang behind the scene dari proses membuat batik Saparinah ini.
Nah, di proses hari ini kita juga ditemani oleh kawan-kawan muda yang tiba-tiba terjerat dalam komplotan katanya ya. Ada Mbak Mitaya dan teman-teman yang membantu proses membuat videonya, kemudian juga memastikan kita bisa dalam proses hibrid seperti ini. Terselenggara. Iya, dan sayangnya kita nggak bisa munculkan satu-satu nih, pada langsung menghindar gitu dari kamera. Tapi kita kasih tepuk tangan dulu. Tapi percayalah kalau mereka jauh lebih muda dari saya. Itu dulu yang paling penting. Jadi saya bukan generasi yang paling muda hari ini di ruangan ini. Dan itu menimbulkan rasa yang sukacita sangat ya, Mbak, karena rasanya kita bisa terus kayak orang ketok tular gitu ya, dan nggak hilang gitu di itu istilahnya apa ya, kayak pramuka kan yang terus estafet gitu ya, pesan terus tiba-tiba bisa berubah. Kalau yang ini kita upayakan untuk nggak berubah berhenti. Nah, luar biasanya lagi bukan cuma perempuan, juga kawan-kawan laki-laki muda. Terutama saya juga mau kenalkan ini yang mendesain ini buku ini dengan luar biasa. Ini ada Mas Reza. Boleh nggak ya kita tampilkan orangnya sebentar? Ya juga kabur nih. Ini jurusan pengaburan tapi kita paksa untuk memunculkan diri. Masuk sini. Sini Mas. Iya. Ini yang sampai mendesain tulisan Saparinah yang luar biasa, dan ini terinspirasi dari kegeringsingan. Gitu ya Mas Reza ya? Oke. Kita boleh nggak ya minta komentarnya Mas Reza? Ini di luar skenario kawan-kawan. Jadi Mas Reza lagi panik nih sekarang kayaknya. Aku disuruh ngomong apa ya? Gitu. Tapi pasti banyak nih suka dukanya untuk bikin buku batik Saparina ini, karena memang disupervise langsung oleh Ibu, oleh Ibu Sap. Bahkan Ibu Sap tuh persis ya, saya ingat dari awal dan jadi asistennya Ibu untuk bikin laporan tentang 10 tahun pasca tragedi Mei 98. Itu tuh Ibu detail, tulisannya tuh per halaman, gitu. Koreksinya. Saya juga aku skripsinya dulu sama Ibu, itu yang terjadi. Terus gue bilang, Mas, typo, itu bukan aku, sebetulnya Ibu Sap yang bilang itu dipisah tulisannya. gitu. Yang lain-lain juga termasuk yang substansi tentang apa yang bergulir dalam buku ini. Meskipun Ibu selalu bilang klaimnya adalah saya nggak tahu menau gitu tentang proses ini. Saya nggak ikut-ikutan ini kawan-kawan yang ini, tapi sesungguhnya buku Saparina, batik Saparina dan batiknya tuh dalam percakapan yang sangat intensif dengan Ibu Sap. Nah, karena itu untuk lebih lengkapnya nanti membaca prosesnya dan untuk mengingat seluruhnya, kawan-kawan bisa nanti langsung ya di dalam buku Saparina tadi. Yang nanti juga bisa dipesan ya, tapi nanti pengumumannya ada di bawah. Nanti dulu, sabar. Untuk sampai sekarang kita mau kembali dulu juga untuk ada Mbak Nana kali ya. Ini dari tadi belum diajak ngobrol. Ayo, Ibu Kamala Chandra Kirana. Aduh, aku sebut Ibu deh, padahal lebih muda dari aku. Tapi nggak apa, Nana. Ambil panggungnya, Nah. Mari menyapa semua kawan dengan gagasanmu yang luar biasa ini. Iya, Mbak Nana nih yang kalau tadi ya kita ceritakan adalah yang pertama kali mencetuskan gimana kalau kita bikin batik aja untuk hadiah Ibu Sap yang ke-90. Dan juga yang kalau jagoannya Mbak Nana itu kan merumuskan gitu ya. Terus setelah dengerin apa yang disampaikan Ibu Sap dan lain-lain, cuma ini keren banget nih. Harusnya project ini namanya membatik ketangguhan gitu. Nah, mungkin dari Mbak Nana bisa lebih elaborasi kali ya gimana sebetulnya makna proses ini sendiri dan kaitannya dengan membatik ketangguhan itu. Silakan Mbak Nana. Makasih Andi dan Mira. Iya, tadi kita banyak bicara ya soal kenapa ketangguhan adalah sesuatu yang sangat penting untuk dijadikan fokus kita yang setiap hari berjuang di ranah kita masing-masing, baik itu di rumah
di ruang DPR ataupun di komunitas. Kita semua merasakan bagaimana setiap hari berhadapan dengan tantangan yang sangat besar. Dan salah satu pembelajaran dari yang kita alami selama ini adalah jatuh bangun tadi. Banyak yang sudah bercerita jatuh bangun. Dan dalam konteks kita jatuh bangun, maju 2 langkah, mundurnya 5 langkah. Tapi mudah-mudahan maju 2 langkah, mundurnya cuma selangkah. Tapi memang benar ya, artinya mungkin kita sebagai orang-orang yang berjuang lebih banyak mengalami kekalahan daripada kemenangan. Tapi kalau kita tangguh, itu tidak apa. Kita paham bahwa ini bagian dari jalan kita. Nah, tadi Ita juga sempat bicara dan juga Afi tentang bagaimana pembatik itu juga mengalami kondisi kerja dan tantangan-tantangan yang sangat dekat dengan apa yang sedang kita perjuangkan. Bahkan salah satu hal yang kita bicarakan saat kita mau menyiapkan acara pada tanggal 22 Desember ini adalah apa yang diceritakan Willy, karena Willy peneliti batik dari segala aspek, yang mengingatkan hasil Kongres Perempuan kedua tahun 1935, di mana salah satu keputusan dari Kongres tersebut adalah untuk membentuk satu badan penyidikan kondisi kerja buruh perempuan, dan salah satu fokus dari para perempuan yang memimpin kongres itu atau peserta kongres adalah untuk menentang perlakuan tidak wajar atas buruh wanita perusahaan batik, dan khususnya ini di Lasem. Tadi Bu Meling sempat cerita berasal dari Lasem juga. Jadi ini keterkaitan ini menggambarkan perjuangan yang panjang, tapi juga ketangguhan yang kita miliki karena kita masih ada hari ini. Ketangguhan penting sekali hari ini karena sebenarnya kita berhadapan dengan realitas bahwa sedang terjadi regresi. Kita sudah berjuang puluhan tahun, banyak kemajuan, tapi sebenarnya yang sedang terjadi sekarang bukan hanya di Indonesia tapi juga di berbagai belahan dunia. Kita baca berita kemarin Afghanistan, Taliban menutup sekolah tinggi, universitas untuk perempuan. Kita tahu apa yang sedang terjadi di Iran, kaum perempuan Uyghur dan sebagainya. Jadi Amerika pun gitu sedang mengalami regresi yang luar biasa. Jadi ketangguhan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, batik, kenapa kita memilih gimana ini batik? Karena batik ini sesuatu yang fisik, dia indah, bisa memberikan rasa yang membahagiakan, rasa yang hangat, dan dia tadi proses produksinya yang melibatkan begitu banyak orang, melambangkan betapa perlunya kebersamaan kita. Jadi batik itu adalah sebuah sarana bagi kita merawat asa. Nah, tapi kenapa kata-kata yang kita sebutkan bukan batik ketangguhan, tapi membatik ketangguhan. Lewat kata membatik, kata kerja membatik, kita ingin menegaskan bahwa yang sedang kita buat, inisiatif ini bukan sekedar soal batik, kain batik, fisik produknya, tapi adalah sebuah proses berkarya, sebuah proses berkisah. Maka itu yang kita sedang lakukan sekarang adalah membatik ketangguhan. Mungkin begitu? Cukup nggak Andi dan Mira? Oke. Terima kasih Ana. Semangat untuk juga
memikirkan dan mempertimbangkan kondisi perempuan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia yang masih harus kita perangi, harus kita lawan bersama-sama. Lalu kayaknya ada juga beberapa yang dari kawan-kawan Zoom yang barangkali baru bergabung. Andi yang melihat hal ini, silahkan Di kalau ada yang mau disapa lagi. Saya ingin tahu nih Mbak Dana masih ada di dalam ruangan nggak ya? Mbak Dana Iswara. Oh Mbak Dana berarti mungkin titip ini berarti dipesankan sebelum tadi karena ada di dalam ruangan tapi mungkin sudah keluar duluan dan ini saya ingin bacakan nih karena pertanyaannya ditujukan ke Ibu Sap dan kita semuanya dan ini penting banget. Kata Mbak Dana yang ini agak dari apa ya dari belakang gitu ya mau WA jadi nggak di Zoom ternyata pertanyaannya. Mbak Dana bilang gini, aku kepingin ada pameran khusus yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas untuk batik-batik ini. Apakah mungkin ini bisa dieksplor? Sayang kalau hanya lewat Zoom dan mungkin masih banyak yang belum tahu tentang batik Saparina. Kalau dibuat pameran akan lebih besar gaungnya, lebih bisa dikenali dan manfaatnya bisa untuk lebih banyak masyarakat luas. Kira-kira kita gitu nih dari awal Ibu Sap juga kepengennya begitu ya, tapi kita lagi memperhatikan situasi yang belum memungkinkan. Tapi kita dengar deh yuk dari Bu Sap, Ibu, apakah kita bisa melakukan pameran ini suatu waktu nanti? Terima kasih. Saya sebetulnya duduk di sini sebagai pendengar, ya, dan sebagai pendengar yang baik, saya ingin meneruskan pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab oleh kalian, bukan saya. Ya, bukan saya memikirkan seluruh kegiatan ini, tetapi saya sangat berterima kasih bahwa sebagai lansia yang kalau di dalam psikologi namanya oldest old itu masih dianggap oleh kalian yang masih muda. Jadi semua pertanyaan saya harapkan bisa dijawab oleh kalian sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya itu tadi ya memang suatu kali nanti kita sangat harapkan apalagi kalau sudah berkembang batik-batik Saparinah dari yang berbagai jurusan itu berbagai penjuru Nusantara alangkah baiknya Mbak Dana kita bisa membuat satu pameran yang cukup besar dan dihadiri on-site mudah-mudahan situasi yang menghalangi segera hilang. Lalu saya kira juga ada satu pesan lagi ini dari kawan guru kita yang luar biasa juga kebetulan ada di sini. Saya mintakan beberapa pesan atau kesan Mbak Heni Supolo. Iya, yang sebetulnya ngikutin proses ini dan dari turut tadi. menyiapkan proses hari ini. Mbak Heni dan Mbak Sheni meskipun tidak ikut menulis tapi ribet sama kita dari pagi hingga petang. Silakan Mbak Heni. Baik, terima kasih. Saya sebetulnya sangat kagum pada apa yang sudah dilakukan oleh Nana dan teman-teman. Tetapi saya lebih kagum lagi pada guru kami semua, Ibu Sap. Ibu Sap ini adalah guru yang pikiran-pikiran kritisnya, kemudian ucapan-ucapan dan tindakannya secara keseluruhan adalah guru untuk kita semua. Nah kalau kita lihat kembali dari Kongres Perempuan pertama, itu pun sebetulnya merupakan inisiasi kelompok guru perempuan muda yang tadinya anggota Yogyakarta, tapi kemudian membentuk sendiri Putri Indonesia di Jogja. Jadi apa yang kita saksikan sekarang selama puluhan tahun dan kemudian disimbolisasikan oleh Ibu Sap, ibu kita dan guru kita semua adalah perempuan-perempuan yang berbicara dan merengkuh keragaman untuk satu kebangsaan dengan dasar kemanusiaan di dalamnya. Bukan batik semata. Setuju sekali Nana. Terima kasih. Nebeng enggak? Silakan tentu saja. Ibu Sap
memberikan teladan ya buat saya. Tadi jawabannya itu jawaban seorang guru sejati. Jadi beliau melemparkan kembali pertanyaan untuk kita semua. Jadi beliau mengajak kita semua untuk mencari jawaban. Saya kira itu satu guru yang sejati, bukan yang mendikte, mengajari dan jalan sendiri, tetapi mengajak semua kita mencari jalan keluar. Henny, aku juga setuju. Ibu adalah guru sejati yang selalu menginspirasi kita untuk mencari ruang-ruang baru, hal-hal baru dalam memahami dan mencari jalan keluar dari persoalan ketidakadilan yang sangat rumit ini. Oke. Baik, kembali lagi. Terima kasih ya Henny dan Tati yang sudah memberikan sedikit ulasan juga tentang Ibu tadi, menjawab kita semua. Lalu sekarang barangkali sudah akan sampai di penghujung acara kita ini. Saya hanya sekali lagi menekankan, sudah sangat jelas bagi kita, mudah-mudahan kaitan dengan 22 Desember Hari Pergerakan Perempuan, kemudian kita membatik ketangguhan untuk terus di masa depan juga tetap tangguh menuju pada kesejahteraan dan perwujudan hak-hak perempuan, baik di Indonesia secara khusus maupun di seluruh dunia. Dan terakhir ya Di, kayaknya kita harus menjawab tuh tadi, orang yang pengen pesen buku, orang yang mau batiknya tuh gimana tuh, infonya tuh ada sama Andi ini. Betul banget. Nah ini nih, khawatir salah menyebutkan nomornya, tapi bisa dilihat juga di, ada nggak ya kayak running text gitu ya, jadi kayak orang itu di televisi gitu. Nah ada. Ini ada running text-nya. Ini juga salah satu pesan dari Ibu Sap yang saya atau kami ingat bersama ya sejak pertama kali batik menjelma. Ibu Sap itu sama bilang, ini terus nanti kalau ada yang mau pesan gimana gitu. Mungkin nggak ini juga punya hubungan dengan upaya Pundi Perempuan. Pundi Perempuan ini kan satu wadah filantropi yang dibangun oleh Komnas Perempuan di awal sekali ya, waktu Ibu masih jadi ketua di Komnas Perempuan, yang dimaksudkan untuk bisa mendukung kawan-kawan di lembaga layanan khususnya bagi seluruh perempuan Indonesia, korban kekerasan yang mungkin paling sulit itu justru mendapatkan bantuan, dukungan untuk pendampingan. Kalau program-program sih biasanya masih lebih gampang ya, lebih banyak gitu. Tapi kalau pendampingan, rumah aman, konseling dan lain-lain itu yang paling susah. Saya lihat nih ada Mbak Tiwi yang langsung angguk-angguk ya. Mbak Tiwi ini salah satu juga yang paling pertama nih, jam 9-an udah masuk ke dalam Zoom ya, dan minta maaf nih Mbak Tiwi, bukan congkak, bukannya sombong. Tapi nanti akan diteruskan salamnya Mbak Tiwi ke Ibu Sap. Nah, balik lagi ke Pundi Perempuan. Untuk itu nanti seluruh proses pemesanan baik itu buku maupun batik akan dibantu bersama oleh teman-teman di Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan. Ada Maiska dengan nomor telepon yang tadi di running text ini biar nggak keliru, 0812 8748 2541. Tapi ya karena ini kan udah jelang Natal, Tahun Baru dan lain-lain ya, setahun lagi tuh tahun depan tinggal seminggu lagi gitu. Tapi kita bisa langsung me-WA dulu, memesan bukunya, batiknya, batik yang mana dan sebagainya nanti kita akan siapkan. Tapi silakan dipesan dulu, nanti semua pemesanan akan diproses di bulan Januari 2023 yang sebenarnya nggak lama-lama banget sih ya. Rasanya tahun depan tapi sebetulnya tinggal seminggu lagi. Iya, mungkin itu Mbak Mir informasi soal pemesanan buku dan batik, dan kata kuncinya ya 9 burung hong juga anggrek bulan adalah motif dari batik Saparina yang dimaksudkan. Ya, silakan yang dimaksudkan untuk merefleksikan pengalaman perjuangan kita dengan ketangguhan untuk jatuh bangkit lagi lebih kuat bersama-sama, dan ini bisa menjadi ruang kita bersolidaritas dan saling meneguhkan yang tentunya bisa dikembangkan oleh semua orang. Baik sekali, matur nuwun. Dengan mengatakan itu, ini juga
mohon pamit sekali lagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih sekali untuk kehadiran dan partisipasi kawan-kawan. Kita semua bahagia dan masih tetap harus tangguh bergerak menyejahterakan perempuan dan seluruh bangsa. Terima kasih. Terima kasih Pamit semuanya. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebus senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasku akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebus senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpi.